Pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, hiduplah seorang janda yang bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Girah. Calon Arang adalah penganut sebuah aliran hitam. Ia mempunyai putri yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Di suatu hari, Calon Arang dan anaknya sedang berbelanja di pasar. Nak, ayo kita pulang, sudah cukup belanjanya. Iya, Bu. Kita lewat sini ya, Nak, yang cepat sampai rumah. Mau kemana nih perawan tua? Asal kamu tahu, Calon Arang, kami tidak sudi menikahi putrimu. Ini masih perawan gak nih? Diam kalian anak-anak sialan. Ibu, sudahlah. Pergi atau kusihir kalian jadi kodok. Kabur! Dikarenakan semua orang yang takut kepada ibunya, hingga tak ada laki-laki di desa itu yang berani melamar Ratna Manggali. Mengetahui hal ini, Calon Arang menjadi marah terhadap warga desa Girah. Calon Arang memberikan wabah yang mengerikan di desa tersebut sebagai hukuman. Dia melakukan upacara mengerikan di Panembahan sembari memberikan sesaji. Di suatu malam, Calon Arang berada di Panembahan Keramat dengan berbagai sesaji untuk ritualnya. Datanglah Dewi Durga. Aku membutuhkan bantuanmu. Datanglah Dewi Durga. Calon Arang. Hamba membutuhkan bantuanmu, Dewi. Bantuan apa yang kau inginkan, Calon Arang? Kau ingin harta atau kau ingin kesaktian? Bukan itu, Dewi. Hamba ingin membuat wabah untuk warga desa Girah yang sudah lancang, terutama para pemuda sialan itu yang sudah menghina putriku. Karena tidak mau saya nikahkan dengan Ratna Manggali, putriku. Wabah apa yang ingin kau buat? Hamba ingin wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Baiklah, akan aku kabulkan permintaanmu. Terima kasih, Dewi. Taburkan serbuk ini ke sungai.
niscaya akan muncul wabah penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Baiklah Dewi, akan saya taburkan serbuk ini ke sungai dan saya tidak sabar untuk melihat hancurnya warga desa Girah ini. Cepatlah pulang ke rumahmu dan segera taburkan serbuk ini. Saya akan segera pulang. Sekali lagi, terima kasih Dewi. Ketika di perjalanan pulang, calon arang melewati sungai dan segera menaburkan serbuk racun yang diberikan oleh Dewi Durga. Dan keesokan harinya, mulailah muncul berbagai penyakit aneh yang mewabah di desa Girah. Dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit aneh itu. Ini gatal banget. Duh, bagaimana ini? Badan gatal semua, sudah digaruk sampai keluar darah. Badanku juga sampai mengeluarkan nanah. Saya lebih parah. Ayo kita berobat saja ke tabib. Bagaimana ini? Apakah kalian ingin tempat tabib? Iya, kita mau ke tempat tabib. Percuma saja, kata tabib, penyakit anak ini tidak bisa disembuhkan. Ada apa ini ribut-ribut? Kami mengalami penyakit aneh dan kata tabib tidak bisa disembuhkan. Tapi, jika tidak bisa disembuhkan, lalu bagaimana? Mungkin ini ulah cara narang, karena saya tadi malam sedang mencari barang yang tertinggal saat memancing. Dan tanpa sengaja saya melihat calon narang menaburkan bubuk misterius di sungai kita. Oh, seperti itu ya. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Raja. Terima kasih atas informasinya. Mengetahui bahwa wabah ini ulah calon arang, sang patih pun langsung menuju istana. Hormat hamba Paduka. Kuterima hormatmu Patih. Ada apa gerangan? Sepertinya ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Betul Paduka. Hal ini berkaitan dengan nasib warga desa Girah Paduka. Apa yang terjadi dengan wargaku Patih? Warga di desa Girah mengalami wabah penyakit aneh Paduka. Dan penyakit itu tidak ada obatnya. Semua tabib tidak ada yang mampu mengobati penyakit aneh itu Paduka. Apakah penyebabnya sudah diteliti? Berdasarkan keterangan warga desa Girah, ini adalah penyakit kutukan yang disebabkan oleh calon arang, si penyihir hitam. Apa? Calon arang? Berani-beraninya dia membuat kekacauan. Cepat, segera kirimkan pasukan untuk menyerang calon arang. Dan jangan sampai calon arang tetap hidup. Baik Paduka, akan segera saya lakukan. Saya mohon pamit untuk memberitahu prajurit Paduka. Ya, segeralah beritahu prajurit untuk mempersiapkan perang dengan calon arang. Baiklah Paduka. Segera setelah diberitahu oleh patih, para prajurit langsung mempersiapkan diri untuk perang. Mula-mula, pasukan tentara dikirim ke desa Girah untuk membunuh calon arang. Tetapi tidak berhasil, karena si penyihir hitam itu sangatlah kuat. Namun, beberapa utusan Raja Erlangga itu terbunuh. Setelah berhari-hari merenungkan masalah ini, akhirnya Patih dan Raja Erlangga sepakat untuk meminta tolong kepada Empu Barada. Raja mengutus Patih untuk pergi ke padepokan Empu Barada di desa Lemah Tulis untuk meminta tolong. Permohonan itu pun diterima oleh Empu Barada. Empu Barada meminta bantuan kepada muridnya bernama Bahula untuk membantu dengan tulus mengalahkan calon arang. Empu Barada dan Bahula duduk di ruang tamu untuk membahas tentang misi kerajaan.
Ada hal yang sangat penting ingin kusampaikan padamu, Bahula. Ini tugas kerajaan. Tugas apa yang harus saya kerjakan, Guru? Tugas ini harus kau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Menikahlah dengan Ratna Manggali untuk mengalahkan calon Arang. Baik, Guru. Setelah kamu menikah dengan Ratna Manggali, lalu tanyakan padanya tentang kesaktian calon Arang. Baik, Guru. Apakah saya hanya bertanya? Tentu saja tidak. Kamu harus mencari tahu kelemahannya, lalu beritahu aku tentang kelemahan itu, dan aku akan melawannya. Saya pasti akan melakukan hal itu, Guru. Lusa, saya akan pergi ke rumah calon Arang. Saya akan melamar putrinya. Pasti lamaran saya diterima. Kalau itu sudah pasti, jangan sampai kamu lalai tugas ini. Ini berhubungan dengan warga. Selain itu, kamu juga bisa memperdalam ilmu yang kamu miliki. Iya, Guru. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, segera lakukan persiapan untuk prosesi lamaran itu. Segera saya persiapkan, Guru. Setelah mereka berdua membahas tentang misi mengalahkan calon Arang, mereka berdua langsung pergi mengurus persiapan lamaran yang akan dilakukan Bahula terhadap Ratna Manggali. Beberapa hari kemudian, Bahula pergi menghadap calon Arang untuk melamar Ratna Manggali. Permisi. Oh, ada tamu ternyata. Silakan masuk. Ada perlu apa Tuan datang kemari? Saya datang ke rumah Nyai untuk melamar putri Nyai. Apakah kamu betul-betul ingin menikahi putriku? Kamu tidak main-main kan? Saya benar-benar ingin menikah dengan putri Nyai. Tidak ada niat untuk bermain-main. Baiklah, akan kuterima lamaranmu. Akan kupersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan putriku. Terima kasih, Nyai. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Ratna Manggali. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon Arang. Ratna Manggali dan Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan saling mengasihi. Akhirnya, kamu menikah putriku. Kamu mempunyai suami yang tampan dan gagah. Aku juga sangat senang, Ibu. Semoga kalian sampai kakek nenek. Amin. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Girah. Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Dari Ratna Manggali, Bahula mengetahui bahwa calon Arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara di Panembahan. Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir tersebut tepat tengah malam. Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon Arang. Rupanya, calon Arang telah tertidur lelap. Ini pasti mudah. Calon Arang tidurnya sangat lelap. Aduh, ini calon Arang tidurnya tidak bisa diam. Akhirnya, Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon Arang. Lalu Bahula pulang ke Lemah Tulis sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan calon Arang kepada Empu Barada. Bahula segera disuruh kembali ke Girah sebelum diketahui oleh mertuanya. Setelah berhasil memperoleh buku sihir milik calon Arang, Empu Barada pun menyiapkan strategi untuk melawan calon Arang. Sudah kudapat buku sihir milik calon Arang, dan aku harus menyiapkan peralatan yang akan kubutuhkan nanti. Ah, ya, hampir saja lupa. Aku harus membakar buku sihir milik calon Arang agar kekuatannya melemah. Empu Barada menyusul ke Girah. Di pemukiman desa Girah, bertemulah Barada dengan calon Arang. Hentikan kutukanmu sekarang juga, calon Arang. Jangan kau lanjutkan perbuatan kejimu. Apa urusanmu?
Kenapa kau urusi urusan pribadiku? Urusanmu sekarang menjadi urusanku karena kau telah berani menyengsarakan warga desa ini. Cepat hentikan kutukanmu. Tidak mau. Apa hakmu menyuruhku menghentikan kutukanku? Hentikan kutukanmu atau kau tidak selamat. Sudah. Jangan banyak bicara. Baik, akan kulakukan jika kau ingin bertarung. Terjadi pertempuran hebat antara calon arang dan Empu Baradak. Karena kitab sihir yang selama ini berada di tangannya telah hilang. Akhirnya, calon arang tewas. Ratna Manggalih kaget dan sedih ketika mendapat kabar tentang tewasnya calon arang. Ia dan Bahula segera menemui jasad ibunya. Ibu, ibu jangan pergi, ibu. Jangan tinggalkan Ratna, Bu. Sabar Dinda, mungkin ini jalan terbaik untuk kita semua. Ikhlaskan saja. Jangan bersedih. Ini sudah takdir Sang Maha Kuasa. Iya Guru, Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Ibuku meninggal. iya aku tahu. Apakah dengan tangisanmu ibumu dapat kembali hidup? Tidak kan? Baiklah, saya akan coba mengikhlaskan ibu. Segeralah makamkan mayat mertuamu, Bahula. Semoga setelah kejadian ini keadaan akan membaik kembali. Baik Guru, akan saya lakukan. Pemakaman calon arang segera dilakukan. Sejak itu, Desa Girah menjadi aman, tentram, seperti sedia kala. Seluruh rakyat merasa senang karena sudah tidak ada yang membuat keresahan. Ratna dan Bahula pun juga berbahagia. Hidup mereka damai dan menjadi seorang suami istri yang saling menyayangi. Seperti itulah akhir kisah calon arang yang memiliki sifat pemarah dan tidak dapat menguasai nafsunya. Hendaknya seseorang tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang dibenci orang lain. Karena pemaksaan kehendak akan berakibat buruk bagi diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya.